Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Walburga Perla Pujawati, kelas A9, Prodi PGSD. Nah, materi saya kali ini yaitu kelebihan dan kelemahan pembelajaran terpadu, manfaat pembelajaran terpadu, implementasi pembelajaran terpadu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama, kelebihan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendekatan konvensional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Kegiatan belajar dari peserta didik memiliki sebuah pengalaman sesuai dengan tingkat perkembangan anak atau sebuah perubahan pada seorang anak selama mengikuti sebuah kegiatan belajar yang telah diajarkan oleh guru. Nah, di sini saya akan mengambil contoh yaitu mata pelajaran MIPA. Misalkan dalam satu kelas itu beberapa siswa tidak mengetahui apa yang termasuk abiotik dan biotik. Nah, maka dari guru ini itu mengajak siswanya untuk keluar untuk menjelaskan apa saja yang termasuk abiotik dan biotik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Berarti kegiatan yang telah disediakan oleh sekolah dan siswa dapat memilih kegiatan tersebut yang sesuai dengan kemampuan dan minat diri siswanya masing-masing tanpa paksaan dari orang lain. Nah, contoh dari kegiatan yang telah disediakan oleh sekolah biasanya seperti ekstrakurikuler dan pramuka. Selanjutnya yang ketiga yaitu seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Berarti semua mata pelajaran ketika dalam melakukan sebuah kegiatan belajar mengajar akan terasa bermakna bagi siswa karena mereka mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya selama mengikuti proses pembelajaran, sehingga hal tersebut dapat menjadi bekal bagi mereka untuk kedepannya. Nah, yang keempat yaitu pembelajaran terpadu menumbuhkan kembangan keterampilan berpikir dan sisi peserta didik. Berarti pembelajaran terpadu ini dapat menumbuhkan dan dapat mengembangkan keterampilan diri siswanya untuk dalam mengolah sebuah informasi menjadi fakta, sehingga siswa dapat mengembangkan hal tersebut dan dapat menambahkan sebuah pengetahuan bagi diri mereka, serta dapat mengembangkan siswa untuk bersosial dengan sesama siswa, guru, dan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan atau lingkungan real peserta didik. Nah, maksudnya berarti pembelajaran terpadu ini menyajikan atau menyediakan kegiatan yang bersifat membuktikan dari segi sebab akibat dari suatu permasalahan, sehingga dapat ditemui manfaat dari suatu permasalahan tersebut sehingga sampai ke dalam kehidupan nyata diterapkan oleh siswa. Nah, selanjutnya yaitu jika pembelajaran terpadu dirancang bersama dapat meningkatkan kerjasama antar guru bidang kajian terkait guru dengan peserta didik dengan peserta didik atau guru dengan narasumber, sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata dan dalam konteks yang lebih bermakna. Berarti di sini itu dimana pembelajaran terpadu ini dirancang bersama oleh beberapa yang bersangkutan. Nah, sehingga dalam pembelajaran terpadu ini dapat menyenangkan bagi siswa dengan keadaannya yang nyata dan konteks yang sesuai dengan pembelajaran yang bersangkutan. Nah, sehingga apa yang telah dilakukan dan dipelajari akan terasa bermakna. Nah, dalam konteks ini bermakna itu dimana seorang siswa mendapatkan sebuah pengetahuan apa yang telah ditanggapinya selama pembelajaran berlangsung. Intinya yaitu kelemahan dari pembelajaran terpadu. Kelemahannya itu di samping ada kelebihan di atas, pembelajaran terpadu memiliki kelemahan, terutama dalam pelaksanaannya, yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses dan tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran langsung saja. Nah, maksudnya di sini yaitu guru lebih banyak bekerja dalam arti guru harus melakukan perancangan program yang didukung oleh pemerintah untuk meningkatkan potensi pada siswanya yang sesuai dengan aturan dari pemerintah serta melakukan sebuah evaluasi proses terhadap siswa-siswanya dengan minat apakah ada perkembangan atau tidaknya selama mengikuti proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu Puskur Balitang Diknas mengidentifikasi beberapa kelemahan pembelajaran terpadu, antara lain dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu yang pertama aspek guru. Maksudnya dari aspek guru ini yaitu guru ini harus memiliki kemampuan yang lebih tinggi agar siswanya mendapatkan ilmu pengetahuan lebih mendalam serta siswa tidak mudah merasa bosan selama pembelajaran berlangsung. Dengan adanya suatu kemampuan yang lebih tinggi,
cara dalam mengolah suasana pembelajaran tersebut yang lebih menyenangkan sehingga suatu pembelajaran tersebut dapat tercapai. Nah, selanjutnya itu aspek peserta didik. Nah, pada aspek ini peserta didik dalam pembelajaran terpadu banyak memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi agar siswa tidak hanya berfokus pada satu bahan pelajaran saja, tetapi harus banyak variasi agar siswa tidak mudah bosan dengan pelajaran tersebut, serta dapat menambahkan wawasan terhadap diri siswa masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu aspek kurikulum. Maksudnya dari aspek kurikulum ini berarti kurikulum harus berada untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap pelajaran yang telah diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu aspek penilaian. Maksud dari aspek penilaian ini yaitu pembelajaran terpadu memiliki cara lain untuk menilai hasil belajar dari keseluruhan mata pelajaran. Nah, selanjutnya yaitu aspek suasana pembelajaran. Maksudnya pembelajaran terpadu ini cenderung menekankan sebuah tema dengan beberapa substansi lainnya, yaitu manfaat pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah upaya memadukan berbagai materi belajar yang berkaitan baik dalam satu disiplin ilmu dengan kehidupan kebutuhan nyata siswa, sehingga proses belajar anak menjadi sesuatu yang bermakna dan menyenangkan. Anak pembelajaran terpadu mengacu kepada dua hal pokok. Yang pertama, maksud dari pembelajaran terpadu adalah mengupayakan memadukan, yaitu maksudnya pembelajaran terpadu ini melatih siswa untuk disiplin dalam ilmu pengetahuan dengan kehidupan yang nyata sesuai dengan kebutuhan siswa. Maka dari itu siswa merasa tertarik untuk belajar karena mata pelajaran tersebut lebih menyenangkan dan hasil proses dari belajar tersebut lebih baik. Nah, yang pertama yang mengacu kepada dua hal pokok. Yang pertama itu keterkaitan materi belajar antara disiplin ilmu relevan dengan dikat atau disatukan melalui tema pokok. Nah, maksudnya di sini berarti materi tersebut saling bersangkutan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya melalui satu tema. Yang kedua yaitu keterhubungan dengan tema pokok tersebut dengan kebutuhan dan kehidupan aktual para siswa. Berarti tema pokok yang sudah dirancang adalah saling berhubungan sesuai dengan kehidupan nyata para siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengingat begitu pentingnya pelaksanaan pembelajaran terpadu ini, menurut Hermawan 2009 terdapat beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam pembelajaran terpadu ini, antara lain yang pertama, menggabungkan berbagai materi pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Maksudnya itu dalam pembelajaran terpadu ini menggabungkan materi dari mata pelajaran yang lainnya hingga terjadi penghematan. Nah, dalam penghematan ini maksudnya yaitu di mana bisa melakukan ke materi selanjutnya hingga memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya di mana materi yang kurang cocok atau kurang sesuai untuk digunakan dalam memadukan maka dapat dihilangkan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu siswa melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab dan materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat. Berarti siswa dapat melihat dengan diri sendirinya bahwa terdapat hubungan yang bermakna pada sebuah materi setelah mereka mempelajarinya, karena bagi mereka materi dari pembelajaran tersebut merupakan suatu sarana atau alat serta sumber untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkat taraf kecakapan berpikir siswa. Nah, berarti dengan adanya pembelajaran terpadu ini dapat meningkatkan daya tangkap siswa untuk menerima sebuah materi yang diajarkan. Nah, yang keempat itu kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali. Maksudnya pembelajaran terpadu ini adalah sebuah pembelajaran yang terpotong-potong sedikit karena ada pembelajaran terpadu ini menggabungkan materi dengan materi lainnya, sehingga materi yang kurang sesuai atau kurang cocok untuk digabungkan maka materi tersebut akan dihilangkan. Nah, yang kelima yaitu memberikan penerapan dunia nyata. Berarti pembelajaran terpadu ini memberikan sebuah pelaksanaan kepada siswa dengan dunia nyata siswa agar dapat memudahkan untuk mengingat pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya yang keenam yaitu pemaduan antar mata pelajaran, diharapkan penguasaan materi akan semakin baik dan meningkat. Nah, berarti dengan adanya pemaduan mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya dapat mengikuti sebuah penguasaan materi agar dapat meningkatkan kualitas yang tinggi terhadap penguasaan materi. Nah, selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu pengalaman belajar antara mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan menyeluruh pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, maksudnya berarti pembelajaran terpadu ini terdapat pengalaman belajar dengan mata pelajaran yang lainnya. Dengan hal tersebut menimbulkan hal positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan setelah mengikuti sebuah pelajaran. Nah, yang kedelapan yaitu motivasi dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran antar mata pelajaran. Berarti pembelajaran terpadu ini dapat memotivasi dan meningkatkan pengetahuan dari pembelajaran antar mata pelajaran lainnya. Yang kesembilan yaitu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal siswa. Berarti pembelajaran terpadu ini dapat menciptakan pengetahuan dari awal diri siswanya masing-masing. Nah, yang ke-10 yaitu terjadi kerjasama yang lebih meningkat antar
antara para guru, para siswa, guru, siswa, dan siswa narasumber lainnya. Belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi yang lebih nyata, dalam konteks yang bermakna. Nah, berarti permintaan ini dapat memberikan para guru, para siswa dengan mengajarkan serta belajar dengan dunia nyata pada siswa, sehingga guru dan siswa merasa senang dengan hal tersebut. Jadi suatu permintaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, implementasi pembelajaran terpadu. Kompetensi inti, KI, dan kompetensi dasar atau KD yang tersusun secara tematik terpadu dalam kurikulum 2013 adalah mata pelajaran IPA dan IPS. Nah, berarti mata pelajaran IPA dan IPS ini disusun secara tematik sesuai dengan KI dan KD pada kurikulum 2013 apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, penentuan tema pembelajaran IPA IPS terpadu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terlalu luas namun mudah dapat digunakan, memadukan banyak indikator. Maksudnya itu penentuan tema pembelajaran IPA IPS terpadu tidak boleh terlalu luas karena dapat memudahkan untuk memahami materi serta memudahkan untuk memadukan materi dengan materi lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu tema harus bermakna, artinya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Maksudnya itu tema yang kita gunakan harus mengandung makna karena tema tersebut merupakan hal yang penting ketika kita ingin mengkajinya lebih dalam dan ketika kita ingin menyampaikan kepada siswa. Karena juga siswa akan menerapkan ilmu pengetahuan setelah mendengar dari penjelasan dari guru yang bersangkutan. Jadi jangan sampai seorang guru salah memberikan suatu tema tersebut. Nah, selanjutnya yang tiga yaitu tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Maksudnya ketika tema tidak disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Nah, sebelumnya psikologi ini berkaitan dengan tingkah laku seorang manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya, serta juga berkaitan dengan mental, hubungan sosial, dan emosionalnya. Karena perkembangan psikologis akan mempengaruhi anak untuk menyesuaikan kemampuannya. Jadi yang akan terjadi yaitu di mana tidak ada atau kurangnya perkembangan anak terhadap pembelajaran tersebut. Nah, yang keempat yaitu tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Nah, maksudnya ketika memilih tema, kita harus memperhatikan peristiwa-peristiwa dunia yang nyata ketika dalam belajar. Yang kelima yaitu tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Maksudnya, tema harus memperhatikan apakah ketersediaan sumber belajar mendukung atau tidaknya pada sekolah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu untuk menyusun perencanaan pembelajaran tematik terpadu perlu dilakukan langkah-langkah seperti berikut. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran tematik terpadu seperti yang disajikan pada diagram atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis KI dan KD mata pelajaran IPA atau IPS. Berarti menganalisis KI dan KD mata pelajaran IPA atau IPS sebelumnya harus menganalisis dahulu sebelum jauh untuk melangkah untuk mempelajarinya. Nah, yang kedua yaitu menentukan tema yang sesuai dengan konsep-konsep yang ada dalam setiap nomor KD, IPA atau IPS. Nah, berarti untuk melakukan atau menentukan tema harus memperhatikan konsep pada setiap nomor KD, IPA atau IPS. Nah, yang ketiga yaitu penyebaran atau perumusan kompetensi dasar ke dalam indikator sesuai topik atau tema. Berarti penyebaran kompetensi dasar pada sebuah indikator haruslah sesuai dengan topik tema karena sesuai dengan aturan yang ada. Nah, yang keempat yaitu membuat peta hubungan antara indikator dengan judul tema. Nah, berarti dengan begitu kita bisa mengetahui hubungan indikator dengan sebuah judul tema tersebut apa. Yang kelima yaitu pengembangan silabus. Berarti kita harus mengembangkan silabus yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keenam yaitu menyusun RPP tematik terpadu. Kita harus menyusun RPP tematik terpadu sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya yaitu tahap pengelolaan. Pengelolaan kegiatan pembelajaran tematik terpadu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan ini hal yang perlu diperhatikan adalah meliputi. Yang pertama, menentukan apa yang mau dilakukan, kapan dan bagaimana cara melakukannya. Maksudnya itu menetapkan sebuah apa yang ingin kita. Berarti menetapkan atau sebuah proses yang akan kita lakukan atau untuk melakukan sebuah tindakan selanjutnya. Yang kedua yaitu membatasi sasaran dan menentukan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target. Maksudnya berarti membatas suatu target apa yang kita inginkan. Jadi kita dapat menentukan pelaksanaan kerja apa yang akan kita lakukan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan alternatif. Berarti mengembangkan suatu tujuan dari akhir bersama. Nah, yang keempat yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi. Pada tahap ini haruslah mengumpulkan materi serta menganalisis suatu informasi yang telah dicari. Nah, yang kelima yaitu mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan
keputusan. Maksudnya mempersiapkan diri dalam mengkomunikasikan rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya, serta mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan keadaan. Selanjutnya yaitu tahap pengorganisasian. Pengorganisasian pada tahap ini, pengorganisasian kegiatan yang harus dilakukan meliputi 1. Menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan rencana melalui proses penetapan kerja. Maksudnya yaitu menyiapkan atau memfasilitasi yang akan digunakan untuk proses dari penetapan kerja apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya yang B, pengelompokan kerja dalam struktur organisasi secara teratur, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Berarti membagi kelompok sesuai dengan komponen kerja serta sesuai dengan struktur organisasi masing-masing. Yang ketiga yaitu membentuk struktur wewenang dengan yang ketiga kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur. Berarti maksudnya membagi kelompok sesuai dengan komponen kerja serta sesuai dengan struktur organisasi masing-masing. Nah, yang ketiga itu membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Maksudnya itu membentuk struktur siapa yang akan berwenang dalam mengkoordinasi pada dalam bekerja. Nah, yang keempat memutuskan dan menetapkan metode dan prosedur. Berarti memutuskan prosedur yang telah disepakati bersama. Nah, yang terakhir itu memilih mengadakan pelatihan dan pendidikan guru serta mencari sumber-sumber yang lain yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, berarti di sini melaksanakan sebuah pelatihan dan pendidikan guru sesuai apa yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Yaitu tahap pengarahan. Pada tahap pengarahan, kegiatan yang harus dilakukan adalah meliputi yang pertama menyusun kerangka waktu dan biaya terperinci. Berarti menyusun sebuah kerangka dengan biaya yang jelas sesuai dengan prosedur. Nah, yang kedua yaitu memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam melaksanakan rencana dan pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya memprakarsai di sini adalah mengusahakan. Jadi di sini adalah sesuatu yang mengusahakan menampilkan kepemimpinan yang baik dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga yaitu mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik. Berarti memberi suatu arahan yang khusus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi. Membimbing berarti melakukan sebuah pembinaan dan memberikan sebuah motivasi kepada suatu organisasi tersebut. Ini yaitu tahap pengawasan. Yang pertama, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada rencana. Berarti mengawasi semua apa yang mereka lakukan dalam sebuah kegiatan pada sebuah rencana. Nah, yang kedua, melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi, merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar dan saran-saran. Berarti melaporkan jika ada yang terjadi yang menyimpang dalam suatu kegiatan tersebut. Yang ketiga, yaitu menilai pekerjaan, melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Berarti menilai hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan dengan jika ada hal yang melakukan atau hal yang menyimpang dari suatu aturan. Selanjutnya, prosedur umum pembelajaran terpadu dalam kegiatan pendahuluan dan kegiatan akhir dalam pembelajaran terpadu meliputi yang pertama, kegiatan pendahuluan adalah sebagai berikut, yaitu menciptakan kondisi awal pembelajaran, berarti menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan siswanya. Yang kedua, memberi acuan, berarti memberi suatu perhatian kepada siswa dengan menunjukkan struktur pembelajaran yang memberi suatu tujuan atau kompetensi dasar dari indikator hasil belajar siswa. Nah, yang ketiga, membuat kaitan atau melaksanakan apresiasi, berarti memberikan suatu penghayatan tentang pelajaran yang telah diketahui. Nah, yang keempat yaitu melaksanakan tes awal, berarti melakukan suatu tes untuk mengukur atau untuk mengetahui sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang akan dipelajari sudah dikuasai oleh siswa tersebut. Yaitu kegiatan akhir dalam pembelajaran terpadu meliputi yang pertama, meninjau kembali penguasaan siswa. Nah, berarti menindaklanjuti atau mengulang sejauh mana kemampuan siswa untuk menguasai materi. Nah, yang kedua, melaksanakan penilaian tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Berarti melakukan penilaian selanjutnya setelah melakukan penilaian yang sudah dilaksanakan pada pembelajaran terpadu. Nah, yang ketiga itu memberikan pekerjaan rumah, yaitu memberikan suatu tugas di rumah agar dapat siswa lebih giat dalam belajar. Yang keempat yaitu membahas kembali dalam pelajaran yang dianggap sulit. Berarti mengulang pelajaran yang telah dipelajari yang siswanya yang belum mengerti. Yang kelima berarti menugaskan membaca materi pelajaran tertentu, berarti agar siswa dapat memahami materi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Berarti dengan memberi suatu motivasi kepada siswa akan timbul kemauan untuk meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan kurikulum sekolah yang telah ditetapkan. Nah, yang ketujuh yaitu mengemukakan topik untuk pertemuan berikutnya, berarti memberikan suatu topik atau pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya sehingga siswa dapat belajar dengan sendirinya di rumah setelah diberi suatu arahan dari guru
Dan ketika guru bertanya kepada siswa, jadi siswa sudah siap untuk menjawab dari pertanyaan dari guru atau tidak merasa kebingungan tentang pelajaran hari tersebut. Yang ke-8 yaitu keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu, yaitu satu kemampuan dasar-dasar untuk mengajar pembelajaran terpadu. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan membuka pelajaran dalam pembelajaran tersebut, merupakan keterampilan yang berkaitan erat dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Manfaatnya adalah yang pertama, menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti pembelajaran, berarti menyiapkan dari siswa untuk berpikir untuk memasuki kegiatan dari inti pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu membangkitkan motivasi dan memperhatikan siswa atau attention dalam mengikuti pembelajaran, berarti menarik perhatian siswa dengan berbagai cara agar siswa merasa nyaman dengan mengikuti sebuah pelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar akan dilakukan, batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa, berarti memberikan suatu gambaran yang jelas agar siswa tidak merasa kebingungan tentang aktivitas belajar apa yang akan dilakukan atau ditentukan, serta memberi batas atas tugas yang diberikan. Nah, yang keempat itu menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajarinya. Berarti memberikan suatu penjelasan kepada siswa tentang terkaitnya pengalaman yang ada pada dirinya mereka dan dengan tema yang akan dipelajarinya. Selanjutnya yaitu komponen keterampilan membuka pelajaran dapat meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan perhatian siswa. Berarti dengan menumbuhkan perhatian siswa akan lebih meningkat atau giat dalam belajar. Yang kedua yaitu membangkitkan motivasi siswa, berarti menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu memberi acuan. Nah, memberi acuan ini berarti memberi suatu arahan yang akan dilakukan selanjutnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.